Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, memasuki edisi 225 dari Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Uum Syarif Usman. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, syukurillah. Pada kesempatan ini, hadirin rahimakumullah, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, juga Jumiyah Gerakan Subuh Mengaji Aisyah, kita akan menyimak kajian terkait dengan bagaimana solusi Al-Quran menghadapi Islamofobia. Dan beberapa waktu yang lalu, Islamofobia ini telah juga tayang atau diangkat oleh Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat ini
untuk dikaji bersama Ibu dan Bapak di gerakan subuh ini. Dan pada saat ini bersambung bagaimana Al-Quran menghadapi Islamofobia ini dan bagaimana solusinya Al-Quran terhadap gerakan Islamofobia ini. Mari para pemirsa TVmu juga partisipan Zoom-nya gerakan subuh mengaji Aisyah, kita simak paparan dari Ustadz Uum. Beliau adalah mudir dari pesantren Al-Furqon Kabupaten Tasikmalaya dan juga ketua 3 pimpinan wilayah Tapak Suci Jawa Barat. Kepada Ustadz Uum disilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para ibu, bapak, pemirsa TVmu yang berbahagia, serta partisipan Zoom meeting GSM yang senantiasa setia mengikuti rangkaian kegiatan GSM dari hari ke hari. Semoga aktivitas kita pagi hari ini menjadi aktivitas salah satu yang terbaik di hadapan Allah untuk hari ini. Amin. Dan membuka kegiatan kita di hari ini dengan kegiatan yang mulia, sehingga bisa membawa dampak untuk kegiatan kita dalam satu hari ini, mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan lanjutkan apa yang menjadi bahasan Ustadz Rijal Fadilah seminggu yang lalu terkait dengan Islamofobia. Kalau beliau strike to the point terkait dengan upaya dan gerakan Muhammadiyah di dalam melawan Islamofobia ini. Nah, sekarang kita tarik secara lebih umum lagi terkait dengan seperti apa Al-Quran memberikan gambaran dan solusi dari suasana atau kondisi yang dihadapi umat yang disebut Islamofobia ini. Kalau misalnya kembali ke definisi, Pak Rijal juga sudah menyampaikan tempo hari, intinya yang namanya fobi itu adalah satu ketakutan, kekhawatiran yang tidak masuk akal, yang biasanya itu menjadi problem psikologis. Ya. Fobia itu. Ada orang yang takut dengan ketinggian, ada orang yang takut dengan binatang tertentu tanpa argumen logis. Pokoknya takut saja itu. Nah, fobia itu begitu. Akan tetapi nanti dalam perkembangannya, kalaupun misalnya istilah ini masih tetap disebut Islamofobia, ternyata ketakutannya itu bukan cuma takut yang sifatnya irasional. Akan tetapi justru sekarang semakin berkembang dari Islamofobia itu menjadi Islam hater, menjadi semacam kebencian kepada Islam. Nah, nanti kita akan lihat dalam waktu singkat ini terkait dengan seperti apa Islamofobia ini dalam pandangan dan kajian Al-Quran. Para ibu bapak sekalian, kalau misalnya kita cek penyebab dari Islamofobia itu apa? Intinya ada dua hal. Pertama, penyebab yang sifatnya eksternal, dan yang kedua yang sifatnya internal. Eksternal dimaksud adalah sesuatu kondisi yang datang dari luar umat Islam. Sementara yang internal itu adalah satu kondisi yang terjadi di lingkungan internal umat Islam yang jadi penyebab Islamofobia. Nah, memang ini fenomena ini telah terjadi sejak zaman dulu, sejak zaman Rasulullah diutus untuk membawakan risalah Islamiyah. Ketika Muhammad hanya sebagai seorang warga Mekah yang sangat layak untuk diteladani,
dan sebagai salah seorang ahli dari kabilah tertentu di Mekah yang mulia, turunannya itu, masyarakat tidak mengambil kebencian, tidak melakukan tindakan-tindakan kebencian kepada Muhammad. Karena Muhammad masih pada posisi sebagai warga biasa. Tetapi begitu Allah menurunkan risalahnya kepada Muhammad untuk disebarkan, untuk didakwahkan, dan untuk dijadikan pedoman hidup, nah mulailah reaksinya itu timbul. Itu. Reaksi timbul dari berbagai pihak. Nah inilah yang kemudian menjadi fakta sejarah, cikal bakal daripada Islamofobia ini secara konteks ajaran Islam. Bagaimana misalnya seorang paman, Abu Lahab, yang tadinya sangat mengagumi keberadaan Muhammad itu, tapi begitu Nabi Muhammad menyatakan ketauhidan dan mengajak mereka bertauhid meninggalkan Tuhannya, itu kemudian sampai mencaci maki, sehingga saking kerasnya terjadi friksi caci makian itu sampai diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian bagaimana pula perlakuan dari para kaumnya yang demikian luar biasa berterima kasih kepada Muhammad ketika Nabi Muhammad bisa mempersatukan seluruh kabilah saat harus meletakkan kembali Hajar Aswad dan berhasil menghindarkan suasana saat itu dari pertumpahan darah. Tiba-tiba kemudian menjadi seseorang yang kepalanya dihargai sangat luar biasa besarnya. Dengan nilai yang tinggi untuk orang yang bisa membunuhnya. Padahal mereka sebelumnya sungguh sangat mencintai dan sangat mengagumi kepribadian Muhammad itu. Nah, kebencian atau terhadap Islam atau ketidaksukaan, ketakutan yang sedemikian rupa terhadap Islam itu kalau dari kalangan eksternal bisa jadi penyebabnya itu pertama ada pandangan tertutup yang penuh prasangka terhadap Islam. Ini istilahnya begitu ya. Yang namanya fobia itu satu pandangan yang satu situasi yang tidak rasional, yang tidak terbuka. Sehingga mereka karena pandangannya tertutup, miopik itu, memandang Islam itu sebagai sesuatu yang sesungguhnya mereka tidak pahami. Tetapi mereka hanya menyadap informasi ataupun sugesti dari pihak-pihak lain sebelumnya yang kemudian mencitrakan Islam itu sedemikian rupa menakutkan. Sehingga tanpa mengetahui seperti apa karakter Islam itu, kemudian ditakut-takuti. Ya ibaratnya kalau misalnya kita misalnya seringkali kita ditakut-takuti misalnya awas ada setan, kita tidak tahu bentuk setan itu seperti apa, tidak tahu bagaimana karakternya. Begitu ditakut-takuti, apa yang ada dalam benak kita itu sesuatu yang pokoknya takut saja. Sehingga begitu lewat jalan yang sepi tanpa babi bu langsung lari. Padahal kita tidak tahu karakternya setan itu. Tidak tahu seperti apa bentuknya. Nah, ketakutan yang tidak beralasan, ketakutan yang tidak rasional, itu yang terjadi di kalangan eksternal itu. Karena mereka memang umumnya ya mendapatkan informasi tentang Islamnya itu dari orang-orang atau kelompok yang barangkali prejudice ya, memandang Islam itu dari sisi yang sangat negatif sentimennya itu. Kemudian yang kedua bisa jadi orang yang eksternal itu yang bukan Muslim itu fobi terhadap Islam karena apa? Karena mereka salah paham. Mereka melihat misalnya Islam mengajarkan agar kaum wanita itu pakai hijab, menutup aurat. Nah, mereka kemudian memahami itu sebagai satu bentuk tindakan diskriminasi, paksaan,
Sehingga harus dibedakan Islam dengan non-Islam itu. Dari sisi pakaiannya. Kemudian misalnya Islam, maaf kalau ibu-ibu kurang suka, membolehkan poligami. Nah, mereka tidak paham sesungguhnya seperti apa. Islam kemudian memiliki serangkaian aturan hukum. Nah, mereka tidak paham seperti apa sih sebenarnya. Tapi yang mereka terima, awas kalau kamu mencuri menurut Islam itu dipotong tangan. Awas kalau misalnya melakukan perzinahan kamu dirajam, dilempari sampai mati. Nah, yang muncul kemudian stigma-stigma negatif itu yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi dalam perkembangannya, meskipun sebenarnya Islamofobia sebagai istilah itu sudah sudah mulai muncul dari tahun 1925-an di kalangan ilmuwan itu. Tetapi menemukan momentumnya itu pada peristiwa 9 bulan 11 2001 itu. Ya, pengeboman World Trade Center di Amerika yang kemudian ditarik itu menjadi cikal bakal bergeloranya perang melawan teroris yang diartikan teror itu sebagai Islam. Nah, tetapi bukan cuma eksternal yang non-Muslim yang mengalami fobia ini, bahkan di kalangan internal umat Islam juga fenomena ini terjadi. Nah, kalau di kalangan umat Islam, penyebabnya pertama mereka tidak mengerti ajaran agamanya. Nah, mereka tidak mengerti ajaran agamanya itu, tetapi hanya menerima agama sebagai dogma, atau sebagai tradisi, atau sebagai warisan leluhur, pokoknya harus begini gitu. Mereka tidak pernah mendapatkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya dalam arti literasi, dalam konteks pembelajaran, dalam tahapan mereka untuk meningkatkan kualitas keislamannya. Tetapi mereka semata-mata melaksanakan Islam ini ya semata-mata sebagai sesuatu yang mereka terima dogmatik belaka gitu. Sehingga sesungguhnya mereka tidak mengerti. Nah, ini bentuk ketidakmengertian terhadap ajaran Islam yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri itu banyak. Banyak sekali. Contoh misalnya anak-anak muda, para gadis ya, para remaja. Sekarang ini alhamdulillah dibanding tahun 80-an yang pakai jilbab, yang pakai hijab itu luar biasa. Maaf, misalnya di gedung pemerintah saja sekarang ini dominan yang pakai jilbab daripada yang tidak pakai jilbab, umumnya begitu. Akan tetapi, tidak jarang mereka tidak diiringi dengan pemahaman yang benar dan tepat tentang jilbab itu. Sehingga mereka memang pakai nutup rambutnya, kemudian bajunya panjang, tetapi baju yang dipakai, baju yang harusnya dia pakai 5 tahun sebelumnya. Sehingga pakaiannya itu sigaleput gitu kalau kata bahasa Sunda. Ditarik ke handap ti luhur morojol, tarik ka luhur ti handap nolol gitu. Sehingga pakaiannya iya sepertinya menutup gitu, tetapi fungsi daripada jilbab dia tidak pahami karena tidak mendapatkan edukasi yang benar terkait dengan itu. Nah, kemudian yang keduanya, mengapa terjadi Islamofobia di kalangan umat Islam? Itu karena paham yang salah. Kalau yang eksternal tadi itu salah paham, kalau yang internal ini paham yang salah. Paham yang salahnya itu bisa jadi didorong oleh motivasi-motivasi tertentu. Bisa jadi karena terafiliasi dalam kelompok tertentu yang sudah lebih dulu memberikan didikan pada mereka, atau karena upaya mereka menafsirkan sendiri terhadap ajaran-ajaran Islam itu tanpa basis yang kuat, tanpa basis yang benar. Sehingga akibatnya mereka justru merasa ketakutan sendiri dengan ajaran Islam ini. Akan banyak sekarang di kita, maaf misalnya tokoh telegram, tokoh media sosial yang kemudian menggelorakan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Padahal justru mereka adalah aktivis dari ormas-ormas Islam.
bahkan disebut sebagai tokoh kelompok Islam tertentu. Kan ada sekarang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai keindahan, maka karena rambut itu lambang keindahan, sekarang ayo rame-rame buka jilbab. Ada yang begitu. Ya. Sekolahnya dari pesantren. Tetapi ya itulah paham yang salah yang mereka dapat. Kemudian ada motif-motif tertentu, misalnya karena kepentingan politik. Politik aliran yang didefinisikan sebagai politik yang cenderung membawa-bawa agama, misalnya, itu menurut saya masih serba formalistik sih. Tapi kalau yang substantif sebenarnya bagus-bagus saja perjuangan Islam secara substantif itu. Tetapi seringkali terjebak pada aspek-aspek yang formalistik, sehingga akhirnya menimbulkan reaksi yang yang tidak sepadan gitu. Nah, karena ada kecenderungan, ada kepentingan dari kekuatan politik tertentu, maka akhirnya orang-orang ini meskipun mereka umat Islam, kemudian terpapar paham yang salah. Yang seakan-akan mereka lebih suka, lebih senang mencaci dan memaki saudara-saudaranya sesama Muslim, dan lebih suka berhappy-happy dengan mereka yang non-Muslim. Itu. Kalau dalam Islam itu kan diajarkan kita asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, tetapi mereka terbalik menggunakannya menjadi ruhama'u dengan kufar, tetapi terhadap umat Islam sendiri menjadi asyidda'u. Terbalik. Kenapa? Paham yang salah. Nah, ini agenda yang tidak mudah memperbaikinya. Kalau yang tadi pandangan tertutup yang penuh prasangka, intinya adalah belum sampainya dakwah pada mereka. Ingat misalnya dulu cerita-cerita ketika saya aktif di pimpinan pusat IMF misalnya, itu seringkali mendengar ketika ada yang dakwah ke Papua, maaf misalnya, itu seringkali mendapatkan reaksi yang keras dari kalangan penduduk. Kenapa? Umumnya tidak tahu mereka Islam itu seperti apa. Pandangan mereka tertutup selama ini. Tetapi setelah dibuktikan, dipraktekkan, bahkan Muhammadiyah punya universitas di sana yang hampir 90% mahasiswanya justru yang non-Muslim. Mereka nyaman berada di Universitas Muhammadiyah itu setelah memahami. Nah, tetapi ketika yang terjadi adalah yang kedua ini di kalangan internal, terpapar paham yang salah, nah ini merubah paham yang salahnya ini membutuhkan proses, butuh waktu, kadang butuh kekuasaan supaya tidak salah memahaminya. Itu. Nah, contohkan dulu Kiai Dahlan untuk aspek-aspek yang sifatnya ritual saja itu mendapatkan reaksi yang tidak mudah dari mereka yang pahamnya salah. Misalnya, dulu kan orang memahami arah kiblat itu lurus saja ke barat. Ternyata oleh Kiai Dahlan dengan basis ilmu pengetahuan, kemudian diukur dengan yang benar, kan reaksinya tidak langsung bisa nerima. Tetapi dengan edukasi dan dengan kesabaran dakwah, itu umumnya akhirnya bisa menerima. Nah, tetapi kalau mereka yang punya agenda dengan paham yang salah, ini yang agak susah. Nah, apa ekspresi daripada Islamofobia ini? Nah, ini pertama biasanya dalam bentuk kekerasan. Ada penyerangan fisik, pelecehan verbal, perusakan properti. Kemudian yang kedua prasangka, ya. Ini terutama di media massa nih, di medsos banyak sekali prasangka-prasangka ya, prejudice yang tidak proporsional pada Islam. Kemudian ada diskriminasi terhadap Islam dan kaum Muslim. Kemudian ada juga pengucilan, ya, pengucilan. Nah, Bapak Ibu pemirsa TVMU dan juga partisipan GSM Zoom meeting yang berbahagia, kalau misalnya Islamofobia itu sudah, maaf ini mungkin tidak muncul di
slide yang kemarin terlewat, ada beragam bentuk gerakan Islamofobia ini. Yang kalau dikelompokkan ada menjadi 6 kelompok. Pertama, ada individual Islamofobia, yaitu rasa takut dengan Islam yang sifatnya memang individual, perorangan. Ya, ada orang kan kalau misalnya di sinetron seringkali terjadi itu, digambarkan ada orang yang sangat tidak suka dengan Islam. Ditanya kenapa tidak sukanya, tidak jelas. Kemudian yang kedua ada institusional Islamofobia. Islamofobia yang dikondisikan oleh kelompok kepentingan tertentu, oleh organisasi tertentu. Semacam yang terjadi di India sekarang. Itu awalnya dikoordinasikan oleh partai politik tertentu yang kebetulan memenangkan pemilunya, yang menggencarkan serangan kepada Islam dengan membangun sentimen agama Hindunya. Kemudian yang ketiga ada Islamophobia of the state. Jadi Islamofobia yang lahir dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini dimanapun bisa terjadi. Termasuk misalnya di Indonesia dulu. Tahun 80-an ada aturan tidak boleh siswi yang berkerudung masuk ke sekolah negeri misalnya. Kemudian kalaupun harus terlihat foto kupingnya dengan berbagai alasan. Itu contoh Islamofobia yang lahir dari kebijakan negara. Ada juga yang keempat, Islamofobia karena apa? Dominan Islamofobia. Jadi Islamofobia yang dilakukan oleh kelompok yang dominan, kelompok yang banyak. Ya, kelompok banyak yang non-Islamnya itu banyak, yang takut pada Islamnya itu banyak, sementara yang Muslimnya sedikit, minoritas. Nah, mereka umumnya di berbagai negara di mana Muslim minoritas, inilah yang jadi ancaman buat mereka, yaitu Islamofobia. Kemudian yang kelima ada non-dominan Islamofobia. Kalau secara struktur kependudukan itu mayoritas Muslim, akan tetapi di dalam kebijakan-kebijakannya, meskipun non-Islam itu minoritas atau yang tidak suka dengan Islam itu minoritas, tapi mereka bisa mengendalikan. Sehingga disebut dengan non-dominan Islamofobia. Ya, jumlahnya sedikit tetapi bisa mengendalikan Muslim yang banyak itu. Nah, mungkin ini yang disebut fenomena oleh Rasulullah itu walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sair. Umat Islam itu banyak, akan tetapi meskipun banyak itu ibarat buih saja yang ada di atas air, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Air mengalir ke timur, ikut ke timur, ke barat, ikut ke barat. Nah, yang keenam itu unconscious Islamophobia. Artinya Islam takut dengan Islam itu secara tidak rasional. Pokoknya entah bagaimana, ini penyakit psikologis sebenarnya. Kalau fobia-fobia itu, dan proses penyembuhannya juga secara individual, itu terapi-terapinya bisa juga menggunakan pendekatan-pendekatan psikologis. Tetap mereka umumnya tidak paham dengan Islam, tetapi begitu dengar nama Islam takut saja. Ya. Nah, ini 6 macam bentuk ya, Islamofobia yang biasa terjadi. Nah, apakah Islamofobia ini sebuah fenomena dari proyek tertentu? Ya. Nah, sebelum PBB memutuskan tempo hari sebagai hari anti Islamofobia, ya, perang terhadap Islamofobia, dan menyatakan berakhir Islamofobia itu secara aklamasi. Sebelum itu fenomena ini cukup kuat terjadi di dunia ini. Ya. Di berbagai kesempatan ketika membahas terorisme misalnya, itu seringkali diungkapkan sebenarnya siapa yang punya proyek ini. Siapa yang membiayai? Ya. Nah, ini saya kutipkan sedikit saja bahwa memang ada orang yang membiayai, mendanai untuk
melakukan gerakan Islamofobia ini. Bahkan tidak sedikit ternyata biayanya demikian besar ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau hanya fobi terhadap Islam, mungkin itu sesuatu yang tidak terlalu yang tidak terlalu berat sebenarnya menjadi problem umat ya. Kalau hanya fobi, kenapa? Karena itu bisa disembuhkan, bisa diupayakan dan bisa dijadikan lahan dakwah. Kan Rasul juga sama begitu. Dulu ketika beliau awal mula datang ke Taif, disambut bukan dengan senyuman, tapi lemparan batu. Dulu ketika beliau mulai mengajak beberapa penguasa untuk memeluk agama Islam, sebagian besar disambut dengan pelecehan. Hanya sebagian kecil yang menyambut dengan penuh rasa kemanusiaan. Nah, tetapi nanti sesuai dengan seiring dengan waktu, orang Mekah yang tadinya berlomba-lomba untuk menyakiti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semula berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah dari menangkapnya ataupun membunuhnya, ternyata ketika Nabi Muhammad datang kembali ke Mekah pada saat Futuh Makkah, itu secara serentak dan tiba-tiba semua mayoritas bersyahadat. Karena apa? Karena mereka umumnya Islamofobia, ya, fobi saja karena takut gitu, karena apa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya berkuasa saat itu membuat mereka tidak mau untuk berkongsi, kalau kata orang Malaysia itu, dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika telah dibuktikan kekuasaan dari Abu Jahal, Abu Lahab itu bisa runtuh, dengan serta-merta mereka kemudian menyatakan syahadatnya. Karena selama ini mereka hanya fobi saja. Nah, tetapi ternyata dari yang Islamofobia itu sangat mudah menjelma menjadi hater. Nah, ini yang sudah mulai semakin berbahaya. Memang di dalam terminologi yang digunakan di dunia akademis itu tidak dipisahkan. Islamofobia saja, Islamofobia itu dari mulai yang ketakutan tidak rasional tadi sampai kepada kebencian yang luar biasa sehingga melakukan gerakan pembumi hangusan. Itu Islamofobia disebutnya. Tapi kalau kembali kepada istilah dasarnya, antara fobia dengan hater kan beda. Kalau fobia itu lambat laun bisa dengan pendidikan, dengan penyadaran, dengan tahap tertentu bisa dihilangkan. Tapi kalau sudah hater, nah itu penyakitnya. Ya, penyakit yang ada di dalam dada kalau fi sudurihim kalau kata Al-Qur'an. Nah, sangat mudah sekali dari Islamofobia ini menjadi Islam hater. Apalagi kalau ada stimulusnya. Ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan sosial, dan yang lain-lainnya. Sehingga berubahnya itu sangat mudah menjadi Islam hater. Apa biasanya perbedaan fobia itu dengan hater? Kalau fobia biasanya cenderung enggan berinteraksi. Nah, enggan berinteraksi. Ya. Karena semata-mata mereka tidak paham dan ketakutan sehingga melahirkan kewaspadaan tinggi, dan akibatnya akhirnya biasanya mereka yang menghindar, ya, menjadi anti-muslimisme. Nah, tetapi kalau hater itu biasanya xenofobia. Xenofobia itu ketakutan yang demikian luar biasa terhadap realitas gitu, terhadap kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka berusaha sedemikian rupa agar Islam itu tidak nampak, tidak muncul, bahkan kalau bisa jangan ada gitu. Kemudian ada religious hate crime, ada perbuatan-perbuatan kriminal yang didasarkan kepada kebencian pada sikap keberagamaan. Melihat orang pakai baju muslim, kemudian disebut sebagai kadrun, gitu. Orang Arab, dan seterusnya.
Lalu dibangunlah stigmatisasi. Nah, ini biasanya memang kalau sudah hater itu begitu. Jadi mereka lebih aktif, agresif, progresif melakukan langkah-langkah untuk penistaan terhadap Islam dan umat Islam. Tapi kalau yang fobia itu semata-mata menjauh, menjaga jarak gitu, menghindar gitu umumnya. Nah, tapi mereka yang hater ini bisa jadi bahkan interaksinya bareng-bareng. Sama-sama tidak dihindari, tetapi di dalam hatinya ada agenda-agenda tertentu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an itu Allah telah menunjukkan beberapa fakta terjadinya Islam hater atau fobia itu. Tadi saya sampaikan misalnya dalam surat Al-Lahab itu. Kemudian kalau kita buka misalnya surat Al-Hujurat ayat 11, 12, nah ini jelas sekali bimbingan Islam, bimbingan Al-Qur'an terkait dengan fenomena itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaum. Satu, Islam memerintahkan la yashar qaumun, siapapun. Nah, perbedaan apapun, la yashar qaumun min qaumin. Tidak boleh saling merendahkan, menghinakan. Tuh. Wala talmizu anfusakum, ayat selanjutnya al-mulamazah, mereka dilarang juga untuk saling menghina. Kemudian tanabazu bil alqab, saling memberikan gelar-gelar yang tidak disukai gitu. Ya. Karena apa? Karena pada dasarnya menurut Islam itu bisa jadi mereka yang kita hina, mereka yang kita lecehkan, sesungguhnya di hadapan Allah atau di hadapan manusia yang lain, mereka lebih mulia daripada kita. Hanya kita saja yang tidak suka. Nah, oleh karena itu tidak boleh melakukan pelecehan, perundungan. Dan itu disebut sebagai salah satu fusuk, sifat yang akan mengganggu keimanan itu sendiri. Di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Tidak boleh juga kita memperbanyak dengan sengaja memproduksi, memviralkan sesuatu yang masih bersifat dhon. Dhon itu kecenderungan benarnya itu masih maksimal 50%. Bahkan mungkin kurang dari itu. Sesuatu yang belum jelas. Maaf, misalnya sering terjadi sekarang misalnya kan, sekarang baru bulan Dzulqa'dah. Tiba-tiba kita mendapatkan informasi bahwa besok ini adalah sudah masuk pada tanggal 9 Zulhijjah. Siap-siap untuk puasa Tasu'a, untuk puasa Arafah, dan seterusnya. Padahal di bulannya bukan bulan yang bersangkutan. Itu dzon. Ya. Belum dicek, sudah langsung di-share. Gitu. Kemudian wala tajassasu. Wala tajassasu, tajassus, saling mengintip, saling mengintai, saling mencoba mencari-cari kelemahannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'don, dan jangan pula saling yaghtab, saling melecehkan satu dengan yang lain. Karena dalam pandangan Islam, kalau ada orang yang beriman melakukan sikap-sikap seperti itu pada dasarnya mereka ibarat itu seperti orang sedang makan bangkai saudaranya. Nah, jangan juga diikuti, misalnya fobia atau hater dari para kaum-kaum yang terdahulu itu. Ya. Yang mereka misalnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 mereka menolak keberadaan Al-Qur'an semata-mata karena melihat Al-Qur'an diturunkannya pada orang yang tidak berpendidikan formal.
Kenapa turunnya pada Muhammad gitu? Yang tidak dikenal secara akademis. Dia bukan tokoh di lingkungan kalangan pendidikan misalnya. Padahal Al-Qur'an itu penuh dengan bimbingan, arahan, pendidikan, sejarah dan macam-macam. Sehingga mereka mengatakan wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim. Ya kalaulah Quran ini turun kepada seorang tokoh, ya, tokoh dari dua kota yang besar itu pasti akan kami ikuti. Padahal mereka belum tentu juga mengikuti, tapi kebenciannya kemudian membuat segalanya diada-adakan. Pokoknya apapun yang menjadi titik yang menurut mereka lemah itu akan dimasuki. Islam juga mengajarkan pada kita semua bahwa memang realitasnya agama yang dianut itu beragam. Dan itu sudah diketahui sejak zaman Rasulullah. Ya. Tetapi jangankan dalam situasi damai, dalam situasi perang pun Islam itu tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan perusakan, perundungan kepada simbol-simbol agama ataupun pada Tuhan-Tuhannya. Itu ada di dalam Al-Qur'an, itu jelas ya. Misalnya la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian lecehkan, jangan kalian hinakan orang-orang yang yad'una min dunillah, yang menyembah kepada selain Allah. Fayasubbullaha, maka mereka juga nantinya itu akan balik melakukan penghinaan kepada Allah. Memang tidak diperbolehkan. Surat Al-An'am ayat 108 itu. Nah, itu diantaranya Al-Quran memberikan penegasan bahwa fenomena hater ataupun fobia terhadap Islam itu sangat tidak dianjurkan. Demikian juga Islam terhadap yang lain. Dan alhamdulillah sampai hari ini kan tidak ada istilah misalnya Kristen fobia misalnya. Buddhis fobia tidak ada. Yang ada hanya Islamofobia gitu, yang menjadi wacana internasional itu. Kenapa? Karena pada dasarnya umat Islam telah dibimbing oleh Al-Qur'an untuk tidak melakukan itu. Sehingga terhadap umat yang lain tidak ada istilah-istilah itu. Hanya orang-orang yang dari kelompok-kelompok lain itulah yang sangat fobi dengan Islam sehingga seperti itu. Nah, bagaimana menghadapinya? Nah, harus kita pisahkan dulu. Yang fobia itu mana, yang hater itu mana. Jangan jangan hanya penyelesaian yang sifatnya umum gitu. Solusi menghadapi Islamofobia itu. Pertama, kalau terhadap mereka yang fobia terhadap Islam, tunjukkan saja keteladanan. Ya, Rasulullah kan begitu. Dia setiap hari dicaci maki oleh Yahudi yang matanya buta. Tetapi beliau tidak ambil hati terhadap ucapan-ucapannya itu. Karena apa? Ya, mungkin mencaci itu karena dia tidak tahu. Sehingga tetap saja Rasul melayani orang buta itu. Sampai akhirnya orang buta itu menyadari bahwa yang menyuapi dia setiap hari itu Rasulullah, tetapi sudah meninggal. Akhirnya masuk Islam. Kemudian lakukan dakwah komunitas. Nah, dakwah komunitas kepada mereka yang memang tidak mengetahui Islam, tidak mengenal Islam. Saya sering mendapat cerita dari teman-teman yang aktif di LDK, lembaga dakwah khusus dulu. Kemudian mereka yang berangkat ke daerah-daerah terpencil, itu mereka pas melalui datang, ketika masuk ke komunitas tertentu di pedalaman itu, yang diajarkan bukan Islam dulu, tetapi cara belajar kebersihan diri. Dikenalkan pada sabun, dikenalkan pada sampo, dan seterusnya.
Nah, demikian juga zaman sekarang kan banyak orang yang komunitas itu tidak paham Islam, tetapi mereka bukan tidak mau pada dasarnya, hanya dakwah tidak sampai. Kemudian lakukan edukasi. Edukasi, pembinaan, pendidikan, pengarahan. Nah, lalu tuh lakukan langkah-langkah yang sifatnya moderasi. Moderasi itu melaksanakan aktivitas yang nyaman buat semua. Moderasi. Tetapi moderasi itu bukan dalam urusan-urusan yang prinsipal, yang pokok, urusan-urusan agama, ya, urusan-urusan keyakinan. Kemudian kita juga harus menunjukkan penguatan komunitas, khairu ummah. Jadikan ranting, jadikan cabang Muhammadiyah, jadikan sekolah Muhammadiyah itu sebagai khairu, yang terbaik. Nah, sehingga akhirnya orang-orang yang tadinya fobi itu terus menjadi simpati. Nah, tetapi terhadap yang hater itu, pertama lakukan dialog. Lakukan dialog terhadap mereka. Kenapa mereka sampai seperti itu? Nah, kemudian karena biasanya hater itu terkait dengan relasi kuasa, maka perkuatlah relasi kuasanya umat Islam ini. Maaf dulu misalnya hilangnya stigma menakutkan kepada wanita berjilbab itu kan ketika misalnya dulu Ijmi lahir dan kemudian dibidani oleh Profesor B.J. Habibie yang saat itu menjadi menteri yang yang bagus posisinya, kemudian menjadi wakil presiden, itu kan relasi kuasa yang membuat kemudian stigma-stigma negatif terhadap Islam saat itu dengan cepat hilang. Lalu kepada mereka harus dilakukan penyadaran. Lakukan penyadaran kepada mereka. Nanti ayat-ayatnya bisa dilihat ya. Kemudian dengan mereka itu juga lakukan pembuktian. Kalau mereka menuduh Islam ini teroris, mari kita buktikan. Siapa yang melakukan pembunuhan massal ribuan orang misalnya dengan bom atom? Bukan umat Islam. Siapa yang menghancurkan negara-negara lemah dan melakukan pembunuhan terhadap penduduknya secara massal? Kan orang-orang bukan Islam. Ketika komunis sedang menancapkan kekuatannya di berbagai negara dimanapun, itu selalu menelan korban. Banyak korbannya. Siapa itu yang melakukannya? Bukan Islam. Buktikan saja. Nah, tetapi jangan lupa juga terhadap para hater itu, jangan dibiarkan begitu saja kalau memang betul-betul mereka punya agenda tertentu atau menjadi agen dari kekuatan tertentu yang ingin menistakan Islam. Harus dilakukan pembelaan. Ud'u ila sabilillah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Awalnya ketika situasinya normal, bagus, dialog terbuka, ya lakukan dialog. Akan tetapi pada titik tertentu yang memang itu menjadi tantangan yang kita harus menunjukkan pemihakan, maka surat As-Saff itu kan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian para penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah qala hawariyun nahnu ansarullah. Sebagaimana dulu Isa, meskipun kekuatannya minoritas, dia mengatakan kepada kaumnya hawari, wahai kaumku, siapa yang akan menolong agama Allah? Maka kaum hawari secara serentak mengatakan, kami siap melakukan langkah-langkah kegiatan menolong agama Allah. Jadi kalau hater itu jangan dianggap mereka, oh itu mah hanya fenomena, oh itu mah hanya biasa saja, kita tetap dakwah Islam itu kan amar ma'ruf, nahi munkar. Memang biasa kadang menjadi tidak enak ketika harus nahi munkar. Sehingga banyak orang yang mengambil jalannya jalan aman dalam dakwah. Tanpa nahi munkar, amar ma'ruf saja terus. Amar ma'ruf itu semua juga menerima dengan tenang hati. Tetapi ketika nahi munkar, itu ada yang terganggu. Cuman ketika nahi munkar yang tidak ditegakkan, amar ma'ruf bisa oleng, Pak. Ibarat pesawat yang sayapnya patah sebelah. Nah, maka
pembelaan terhadap ini juga penting. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu menghadapi ini gerakan Islamofobia itu dan hater itu, Islam hater. Tetapi ini sebelum melakukan langkah-langkah kuratif, kita juga lakukan langkah preventif. Di mana? Di rumah, di luar, di rumah, di keluarga. Sebab apa? Fobia, namanya fobia itu biasanya dibangunnya itu tidak serta-merta, tetapi dia hasil dari pengalaman yang berjalan. Nah, disinilah makanya diharapkan pada para orang tua itu bisa memberikan didikan yang baik pada anak-anaknya itu. Jangan sampai anak-anak itu terbiasa dengan melihat sesuatu yang kondisi anak itu sendiri menafsirkan itu sesuatu yang menakutkan. Misalnya kondisi emosi anak yang tidak dekat dengan orang tua itu seringkali menimbulkan mental yang down ya pada anak. Kemudian refleksi sosial dari orang tua, bagaimana orang tua ramah terhadap kegiatan keagamaan, bagaimana orang tua bisa menunjukkan bahwa berislam itu sesuatu yang menyenangkan. Itu sangat baik untuk perkembangan kognisi sosial anak. Sehingga anak nanti akan membentuk identitas sosialnya itu yang sesuai dengan agama kita. Maka tidak akan muncul sikap intoleran terhadap agama kita dari anak-anak kita. Setidaknya, kalaupun belum bisa sepenuhnya melaksanakan ajaran agamanya, anak-anak kita tidak akan membenci agamanya. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa TV-mu dan juga para partisipan gerakan Subuh Mengaji Aisyah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan kita semua. Mohon maaf kekurangannya dari saya pribadi, dan selebihnya mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang mohon maaf sementara saya gantikan dulu Bu Heni dan ke belakang sepertinya. Luar biasa hari ini pemaparan tentang Islamofobia ini, ya, bagaimana Islam ternyata mengantisipasi dan memberikan petunjuk ya terhadap kelompok-kelompok yang memang sebetulnya sudah sangat membenci Islam, baik itu sudah diprogram ataupun memang karena kesalahan mereka dalam memahami Islam itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sambil di sini sepertinya kita masuk pada sesi diskusi. Sepertinya belum ada yang raise hand, Pak. Baik. Untuk mempertanyakan masalah ini. Dan di sini juga ada beberapa chat ya yang Oh ya, mohon maaf chatnya mohon dibacakan Bu. Saya kebetulan sifatnya masih ini kalau apresiasi ada saja ya. Oh iya. Ini dari Pak Miftah ya. Orientalis atau Islamisis sekarang itu Islamofobia gitu. Ya mungkin kelompok orientalis itu termasuk kelompok yang Islamofobia, sepertinya begitu Pak ya. Mungkin Pak bisa lebih mempertegas lagi. Ya, orientalis itu pada dasarnya adalah mereka yang menggali Islam secara ilmu pengetahuan. Ya, mereka ingin mereka ingin memahami Islam itu semata-mata di ranah kognitif yang melahirkan teori-teori, kemudian analisa-analisa berdasarkan data-data yang mereka miliki, tetapi tidak dikaitkan dengan keterlibatan mereka dalam keimanan kepada Islam. Nah, orientalis ini memang terbagi nantinya itu. Ada yang orientalis betul-betul murni sebagai ilmuwan yang secara normal, kemudian secara sadar, gentle, itu mereka menyatakan di hadapannya Islam apa adanya berbasis ilmu pengetahuan.
Tetapi ada juga yang memang orientalisnya itu lebih kepada ingin mengungkap sesuatu yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga kesimpulannya itu berbeda dari mereka terhadap apa-apa yang ada di dalam ajaran Islam itu. Itu nampaknya Mbak Nimah itu yang ada raisen. Ya. Assalamualaikum Pak Uum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja ingin bertanya, kan kadang kita itu disampaikan bahwa itu Islam bergaris keras gitu ya. Sementara itu tadi kita niatnya untuk nahi mungkar. Dan bagaimana ini bahwa kita itu memang harus keras gitulah dalam hal ini karena terkait dengan prinsip. Nah, itu untuk menyampaikan bahwa kita itu bukan berarti untuk memusuhi, tapi kita tegas bahwa menyampaikan bahwa kita itu nggak suka dengan cara mereka. Nah, itu bagaimana Pak supaya posisinya juga mereka tahu kita tidak dianggap sebagai orang yang bergaris keras gitu Pak. Nah, itu bagaimana pendapat Pak Uum gitu? Ya, memang stigma dan stereotip itu terjadi ya. Ada orang yang kemudian mengkelompokkan Islam ini sebagai Islam garis keras, Islam garis lunak barangkali ya. Ada Islam garis lucu katanya. Nah, kan dalam Islam dibimbingnya itu asyidda wa alal kufar. Asyidda alal kufar. Asyidda itu satu sikap yang tegas ya, bukan keras sebagai sikap yang melakukan langkah-langkah kasar misalnya, atau melakukan tindakan-tindakan brutal. Asyidda itu akan tetapi tegas. Alal kufar, disebutnya ini kufar, bukan kafirun, bukan kafirin. Nah, kalau kafirun kan, qul ya ayyuhal kafirun, nah itu sasarannya orangnya. Tapi kalau kufar itu adalah menyangkut juga persoalan sistem. Sistem kafir. Sesuatu yang dari ajaran kafir. Nah, ini tentu harus dilakukan dengan terukur, dalam arti jangan juga keluar dari pedoman dan bimbingan ajaran Islam. Misalnya itu tadi, kita boleh tidak suka dengan agama yang lain, tetapi Islam mengajarkan kita tidak boleh mencaci dalam bentuk apapun terhadap sembahan-sembahan orang lain. Ya, misalnya kemarin ada stupa Borobudur itu diganti dengan wajah orang tertentu. Itu tidak bagus dan tidak sesuai dengan karakter ajaran Islam ya. Biarkan saja, tidak harus dicaci maki oleh kita, tidak perlu dilecehkan gitu. Itu sembahan orang lain. Demikian juga misalnya di dalam melakukan ujaran-ujarannya. Kan di dalam Islam juga diatur, kita tegas, akan tetapi ucapan-ucapan kita itu kan ada kaulan lajina, kaulan sadida, kaulan ma'rufa, kaulan baligha. Ucapan-ucapan, diksi-diksi yang cerdas, yang sopan, yang santun, kemudian yang tidak berimplikasi kepada hanya sekedar mencela, melecehkan orang lain gitu, yang kemudian nanti bisa dituntut dengan tuntutan pencemaran nama baik. Tetapi intinya adalah sikap itu tetap harus ada. Karena ciri agama dimanapun itu adalah ada ukdahnya. Apa itu ukdah? Ya, akidah itu ada ikatannya, ada komitmennya. Kalau beragama semata-mata sebagai aktivitas sosial, itu tentu bukan agama namanya. Nah, tetapi karena ada ikatan akidah, kepercayaan, keyakinan, nah itu yang harus kita jelaskan, harus kita tegaskan. Ada orang yang misalnya tidak meyakini sesuatu yang di belakang hari, sesuatu yang di kemudian hari, alam kubur dan yang lain-lain. Ya mungkin karena pelajarannya belum sampai. Jangan dulu langsung caci maki. Jangan-jangan memang belum belajar tentang itu. Tetapi jangan sampai juga dikatakan, oh ya sudah kita maklumi saja, tapi harus diikuti dengan edukasi. Nah, toleran terhadap
sesuatu yang sifatnya kekafiran misalnya itu tidak bagus juga. Tidak bagus, nantinya akan membuat kita menjadi orang yang mudabdabuna baina dzalik, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Orang-orang yang mudabdabun, orang-orang ya pada dari garis tengah saja, Islam garis aman begitu. Tidak mau terlihat nampak konflik, pokoknya mah kadi turaos kadia senang gitu. Ke sana enak, ke sini juga diterima gitu. Inginnya begitu. Tetapi kalau sampai akhirnya amar nahi mungkarnya tidak dilaksanakan, itu juga tidak bagus karena kita mengabaikan perintah Allah. Demi keridhaan manusia, kemudian mengabaikan perintah Allah, itu tentu juga bukan bimbingan dari Islam. Ya. Nah, memang selebihnya adalah tantangan buat kita, juru dakwah atau para fungsionaris, atau bahkan kulukum, setiap kita semua, masing-masing individu kita, itu memang menghadapi tantangan-tantangan itu. Jangankan jauh-jauh, sholat saja kan ada orang yang melecehkan. Meni rajin sholat, gitu. Nah, kalau misalnya kita gara-gara itu, mungkin itu mau esok mau sholat, berarti elehan orang. Tidak menunjukkan karakter kekuatan dari keyakinan kita. Itu pengintan Bu Nikmah. Terima kasih Pak Um. Ya. Ya, kadang takut dibilang garis keras, padahal memang kita keras gitu. Maksudnya kalau prinsip itu. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nikmah. Di sini saya belum melihat ada yang bertanya, juga yang raise hand, tapi ada satu pertanyaan bahwa ada 2 partisipan yang raise hand. Mangga di ini ya, untuk yang raise hand silahkan langsung memberikan pertanyaannya kepada Ustadz Uum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Seorang Jakarta ya teh. Oh, lagi mau marah di Betawi, Ustadz. Ya. Iya. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Ya, saya sih terpikir gini, Ustadz. Dalam dakwah Muhammadiyah ya, bahwa tadi antum sudah sampaikan bahwa mungkin kebanyakan amar ma'ruf ya di Muhammadiyah juga. Kira-kira Ustadz bisa jelasin nggak di Muhammadiyah sendiri sebenarnya ada bagian yang nahi munkar itu seperti apa dan yang mana gitu Ustadz? Kasih saja. Ya. Kalau di Muhammadiyah itu secara inheren semuanya harusnya amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada lembaga atau majelis yang amar ma'ruf saja. Pasti nahi munkarnya juga ikut. Cuman persoalannya orangnya mau enggak gitu. Apa misalnya? Ya, misalnya di majelis tabligh kan, majelis tabligh itu ya, pasti itu majelis tabligh itu di dalam melakukan upaya penyiaran agamanya itu tidak hanya menjelaskan tentang urusan bagaimana sholat, bagaimana zakat, puasa, tetapi juga tentang larangan minuman keras, larangan maksiat gitu. Itu kan semuanya nahi munkar. Majelis pendidikan menyelenggarakan sekolah tidak hanya mengikuti perintah Rasulullah untuk utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita menyediakan sarana untuk menuntut ilmu, tetapi ada nahi munkarnya di situ. Kamu sekolah di Muhammadiyah jangan lupa duhur sholat. Disediakan musolanya, dialokasikan waktunya. Jangan sampai pendidikan Muhammadiyah tidak ada alokasi waktu untuk sholat duhur, tidak ada fasilitas untuk sholat duhur. Saya pernah mengkritik ada sekolah yang jumlah siswanya sampai di atas 300, tetapi ketika lihat musolanya hanya 2x3. Bayangkan 2x3 berapa waktu dibutuhkan untuk bisa sholat 100 orang saja misalnya. Itu. Kemudian juga apalagi di secara simbolik juga di Muhammadiyah ada elemen-elemen yang harus siap bernahi munkar. Kokam, tapak suci, itu kan simboliknya adalah mereka kesiapsiagaan angkatan muda Muhammadiyah, namanya juga kesiapsiagaan. Artinya siap siaga menghadapi berbagai gangguan dan hambatan. Nahi munkar.
tapak suci dan yang lain-lain. Itu secara simbolik saja begitu. Jadi Muhammadiyah itu pasti begitu. Amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi pada proses pada soal aksentuasi, pada soal bagaimana melaksanakannya, bagaimana cara membicarakannya, nah itu memang adalah ada seni tersendiri. Seninya para pimpinan Muhammadiyah tentu berbeda dengan yang lainnya, tetapi in prinsip sama. Kan Muhammadiyah itu sudah beberapa kali juga melakukan judicial review terhadap undang-undang tentang air, undang-undang pertambangan. Itu kan judicial review yang dilakukan Muhammadiyah itu adalah upaya nahi munkar. Langkah-langkah nahi munkar, bukan hanya amar ma'ruf. Yaitu mungkin ada satu lagi. Iya, Kang Yana, mangga Kang Yana, langsung wae Kang Yana. Cuma Bapak Amalia Nurmila ya? Bu Isa. Ibu Isa. Dan Ibu Isa ya setelah ini. Mangga Ya. Kang Yana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Islamophobia itu sudah dirancang sebagai agenda politik. Sehingga kemudian dia menjadi jualan para pihak yang punya kepentingan dengan politik. Saya kira kita tidak usah larut dengan agenda itu. Yang harus kita lakukan adalah agenda penguatan di internal. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Kiai Uum, oleh Ajengan Uum barusan. Kita sering latah dengan aksentuasi amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh organ ormas yang lain. Padahal aksentuasi Muhammadiyah dengan melakukan jihad konstitusi itu luar biasa itu. Sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat bagus sekali. Tidak ada ormas yang lain, organisasi yang lain yang di partai pun tidak begitu ngeh dengan yang begituan. Jadi itu loh, latah melihat yang lain. Yang kedua kemudian saya kira memang mode dakwah Muhammadiyah melalui sekolah dan sebagainya itu yang sama itu memang perlu dipastikan para penganjurnya, para mubalignya, para gurunya itu memang di drill sedemikian rupa sehingga gerakan manhaj yang diyakini oleh Muhammadiyah itu, yang diajarkan itu memang dipakai. Tapi memang menjadi repot Ajengan kalau misalnya mereka yang aktif itu di seluruh lini amal usaha itu ya mereka hanya menjadikan Muhammadiyah sebagai tempat bekerjanya saja. Ya, saya kira itu yang paling. Terima kasih Ajengan. Ini Yana Fajar ya, bukan Amalia. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Setuju semuanya. Atur nuhun Kang Yana, terima kasih. Ustaz Uum, ini untuk mengefektifkan waktu, pernyataan atau pertanyaan dari Kang Yana mungkin bisa dijawab. Sudah dijawab, setuju semuanya. Oh begitu, alhamdulillah, syukurillah. Untuk mengefektifkan waktu, mangga Kang Uum. Itu ada satu lagi tadi Bu. Satu lagi Ya. sama Isa ya Pak ya. Ya, siap. Oh dari Bu Isa ya, silakan Bu Isa. Mangga. Aduh ini sebuah angin segar ya. Jadi selama ini juga saya prihatin dengan kondisi pemerintah tentang kehidupan beragama, malah agama Islam yang begitu banyak 87% ini seolah diam terkalahkan. Namun dengan gerakan Muhammadiyah ini sangat elastis dan fungsional, langsung menuju pada sasaran. Jadi ini luar biasa Muhammadiyah ini. Alhamdulillah begitu. Jadi memang perubahan untuk abad 21 ini karena digital itu ya, medsos. Kemudian juga perubahan politik yang sangat cepat begitu, pergantian resapel, kemudian juga perkembangan ekonomi begitu, kemudian juga lingkungan. Jadi 4 hal ini mudah-mudahan Muhammadiyah bisa ke situ. Jadi ini yang mengubah. Jadi untuk pendidikan abad 21 itu 4 hal itu
digital, politik, ekonomi, lingkungan. Jadi lingkungan pandemi kemarin itu sudah mengubah bagaimana persepsi masyarakat tentang interaksi sosial, tentang pendidikan, tentang semuanya. Begitu. Jadi Muhammadiyah ini sudah bergerak di bidang kesehatan dengan pimpinan Ibu Dr. Dian, kemudian juga itu bagus dan itu tetap pertahankan sampai tingkat nasional, sampai tingkat internasional. Kemudian digitalnya juga begitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi amar ma'ruf nahi munkar, Pak Ustadz. Jadi yang saya sedih itu sampai akhirnya saya ketika jadi konsultan Kemenag itu karena mereka sudah menghindari bahasa Arab, kemudian hal-hal yang menunjukkan keislaman. Kata saya kalau tidak begitu, apa bedanya dengan sekolah umum, saya bilang. Jadi sekarang madrasah juga sedang direformasi. Wah, saya juga sudah hampir ini ya Pak ya. Jadi ini, aduh gimana ini anak-anak saya, Nah, teman-teman baik Bu, saya. nanti kita elaborasi di sesi berikutnya setelah di closing dulu untuk TTP-munya ya. Jadi akhirnya saya kemarin itu mengundurkan diri saja karena aduh hati saya itu tersebit-sebit. Iya, terima kasih Pak. Baik. Jadi Muhammadiyah tetap kuku, tetap Ya, nasional. intinya kalau untuk di sesi ini barangkali closing statement-nya, kalau dunia internasional dan PBB saja sudah terima kasih Pak. Menghapuskan Islamofobia, ayolah kita yang di Indonesia masa masih tidak bergerak, move on gitu, untuk menerima Islam sebagai sesuatu yang kita cintai bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, untuk pada Kamis hari ini, di subuh hari ini kita akhiri pertemuan kita di sini. Insya Allah besok kita akan bertemu kembali di link yang sama di channel TVmu Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat. Saya Heni Nuraini sebagai moderator undur diri dan mohon maaf atas apa yang tidak berkenan di hati Anda semua. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan hadirin Jumiyah Gerakan Subuh Mengaji Aisyah, mari kita lanjutkan sapa salam dan juga pertanyaan-pertanyaan apabila ada, untuk terus berdiskusi dengan Ustadz Uum. Insya Allah sampai pukul 6:45 kita akan berbincang di Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat. Tetapi sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan informasi di pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah akan mengadakan acara Mari Menulis pada hari ini, Kamis 16 Juni di Masjid Mujahidin, di Aula Masjid Mujahidin, pukul 9. Kepada ibu-ibu di Haturanan untuk bisa mengikuti program kegiatan ini. Terima kasih. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, bapak-bapak, dan diskusi bersama Kang Uum. Tadi setelah Ibu Isah ada Ibu Isni. Ibu Isni dari Sumedang, disilahkan Ibu. Juga Kang Asep ya. Mangga, mungkin Kang Asep terlebih dahulu. Mangga Kang Asep. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi nimrung angkatan Kang Uum sadayana soalnya. Kang Yana sareng Kang Mita. Bu moderator, Bu Heni ya itu Bu moderatornya tuh. Bu Heni. Bu Heni iya, Bu Heni iya. Ya mohon maaf ini ikut nimbrung saja sekalian karena ini kan topik yang menarik itu ya Kang Uum. Menarik itu sebetulnya menurut saya mengapa baru kali ini sebetulnya kan, meskipun ya kita mengapresiasi lah Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mendeklar hari atau katakanlah bagi warga dunia tentang
perlunya atau tidak perlu lagi takut atau merasa fobia terhadap Islam. Nah, justru yang baik yang tadi disinggung oleh Kang Yana juga kan, itu antara lain kan PR besar bagi kita itu kebanyakan kan di kalangan internal umat Islam atau warga Muhammadiyah juga. Karena bisa jadi sebagian warga, sebagian masyarakat juga ada yang punya pandangan Islam yes, Muhammadiyah no, kan masih ada juga seperti itu. Saya masih ingat, atau mungkin juga Kang ingat, waktu kita dulu saja masih di Darul Arkom, itu kan selalu kita kalau jalan ke Pengkolan atau ke Sukadana itu kan, kalau orang tahu kita dari Darul Arkom kan selalu disebut, wah itu tanya Wahabi, itu melecehkannya kan dengan Muhammad Dingkleng nyebutnya itu, saya masih ingat itu. Jadi Muhammadiyah disebutkan Muhammad Dingkleng katanya. Nah itu bisa dibayangkan tahun pertengahan 80-an ya, itu kan masih seperti itu. Dan bisa jadi sekarang pun di sebagian tempat masih ada yang salah paham dengan Muhammadiyah. Apalagi nah ini yang memang jadi keperhatian kita ketika narasi yang dibangun oleh, mohon maaf lah, sebagian mungkin melibatkan rezim juga, sebagian melibatkan organisasi Islam yang lain, nanti bisa jadi titik sasar yang disebut dengan gerakan Wahabi lagi-lagi bisa dituduhkan ke Muhammadiyah itu. Ini saya terus terang, saya pribadi khawatir itu kan satu sisi menimbulkan konflik di kalangan umat Islam, kemudian pada sisi yang lain juga itu membuat warga Muhammadiyah yang belum begitu katakanlah paham betul, yakin betul dengan persyarikatan Muhammadiyah ini kan bisa menjadi terombang-ambing. Nah, maka yang tadi pengalaman Ibu Isa ya yang dari UPI kalau nggak salah Isa, itu memang ya, Ibu Isa. Itu memang real terjadi, itu kan termasuk yang kemarin kita singgung di sesi Ibu siapa itu, Bu ini yang kemarin itu yang berbicara tentang masalah pendidikan juga, betapa kan sebagian penyakit mental umat Islam atau bangsa Irianti, kita Dokter Irianti. Nah ya Ibu Irianti itu kan justru itu tadi kehilangan rasa percaya diri dengan agama Islam yang dipeluknya juga. Jadi seolah kan agama Islam itu atau nanti bagi kita mungkin Muhammadiyah itu hanya sekedar baju saja gitu kan, hanya sekedar lapisan luar, tetapi di dalamnya belum tentu Islam atau belum tentu Muhammadiyah. Nah ini kan memang yang menjadi PR besar bagi kita itu mensolidkan dan juga semakin meneguhkan kembali, atau istilah teknis kan revitalisasi ideologi paham Muhammadiyah itu yang kemudian menjadikan kita betul-betul percaya diri, tetapi juga itu bersikap terbuka terhadap perubahan maupun perbedaan yang terjadi. Karena selalu yang dikritik atau dituduh tidak toleran itu kan kita. Jadi aneh juga itu. Kok kita yang tidak seperti itu dituduh jelek seperti itu? Kan tidak bisa kita terima. Nah ini yang mungkin menjadi agenda besar kita itu, persoalan-persoalan internal di persyarikatan yang memang harus dituntaskan atau harus katakanlah meskipun belum tidak bisa menjamin 100%, tapi paling tidak kan hal-hal yang krusial yang bisa menjadi sasaran tembak di persyarikatan itulah kemudian yang harus menjadi bagian pembenahan kita. Saya yakin kita semua, kamu bisa melihat di grup-grup WA itu kan luar biasa itu kan, bukan perdebatan produktif, tapi menjadi katakanlah pergunjingan yang tidak produktif, bahkan pergunjingan yang sifatnya kan anarkis itu kan bagi persyarikatan kita. Barangkali itu Bu Heni, Kang hatur nuhun dan hatur punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Asep Mairana. Ini bahasa Sunda yang sangat asik sekali kalau terus kita berbicara bahasa Sunda, tapi
sini tidak mungkin ya. Maka Kang Uum ada tanggapan? Iya. Iya. Bu Baik. Isni sebentar, Kang Uum. Oh, Bu Isni, mangga. Ya, Bu Isni, apakah sudah bisa langsung bertanya, Bu Isni? Nampaknya belum. Mangga Kang Uum. Baik. Ditanggapi. Tadi dari apa? Ibu siapa tadi? Isah. Bu Isah, ya. Ada 4 yang apa yang beliau sampaikan untuk menjadi apa namanya ditekuni oleh Muhammadiyah, sehingga ini yang 4 ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat besar pengaruhnya pada masa-masa sekarang ini. Pertama, aspek digital. Kemarin Kang Roni sudah menyampaikan langkah-langkah dari Muhammadiyah, MPI di dalamnya sebagai komandannya, itu di dalam memasuki ranah dunia digital ini. Dari mulai apa perbaikan dan juga reeksistensi dari TV-mu misalnya, kemudian apa membuat jaringan radio dan seterusnya, sampai pada literasi yang terkait dengan aspek-aspek digital ini sudah menjadi perhatian yang serius bagi Muhammadiyah. Dan benar bahwa dunia sekarang itu dikendalikan oleh jari-jari ya, dari jari tangan kita ini. Kalau tempo hari dakwah itu lebih dominan di mulut, barangkali sekarang justru lebih dominannya di jari-jari. Kemudian politik. Nah, kalau politik Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang, dari dulu tuh ya dari setelah adanya apa posisi terakhir dalam Hitoh Muhammadiyah itu tegas bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tidak berafiliasi kepada partai politik apapun. Nah, tetapi di dalam melaksanakan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah itu tetap berjuang, berusaha untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan maksud islah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyahnya itu di dalam seluruh ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di wilayah politik. Nah, tetapi ketika masuk ke wilayah politik, tentu Muhammadiyah memberikan support moral, kemudian memberikan juga spirit untuk menguatkan perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di bidang politik itu. Nah, sekaligus juga Muhammadiyah menitipkan harapan agar konstruksi berpolitik dan juga output dari kegiatan politik itu sesuai dengan apa yang disarankan maupun diharapkan oleh Islam. Kira-kira intinya begitu. Tidak pernah Muhammadiyah menghalangi seseorang untuk melakukan aktivitas politik. Tetapi di dalam hal terkait dengan aspek struktural kepemimpinan, memang ada syarat-syarat tertentu di mana tidak diperkenankan ada rangkap jabatan dengan posisi jabatan politik. Sudah ada 2 tokoh Muhammadiyah yang mendirikan partai politik sekarang ini. Ada Pak Amin Rais, ada Pak Din Samsudin. Bahkan tokoh pendiri beberapa partai politik itu juga kan anak muda Muhammadiyah, Raufik ya, yang sekarang menjadi Sekjen Perindo, termasuk juga tokoh Muhammadiyah yang sekarang jadi Wakil Menteri, Raja Juri Antoni. Itu mereka berkiprah di bidang politik masing-masing. Terlepas dari afiliasi kita maupun pro dan kontra, suka dan tidak suka kita dengan pilihan politiknya. Tetapi Muhammadiyah itu memang perlu bermetamorfosa kepada lingkungan politik, karena politik inilah yang kemudian juga memberikan warna dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ekonomi itu sudah jadi komitmen lama di Muhammadiyah, tetapi membangkitkannya memang tidak juga cukup mudah, apalagi dalam kondisi sekarang di mana dominasi dari oligarki itu luar biasa kuat. Dalam aspek permodalan saja misalnya kita sudah dikunci di beberapa posisi yang penting terkait dengan ekonomi. Tidak mungkin lagi kita bersaing membuka misalnya warung-warung kecil biasa berhadapan dengan waralaba, Alfamart, Indomart. Karena mereka sudah tersistem demikian rupa dari atas ke bawah, sudah jadi raksasa yang menggurita dan sudah mengunci itu di berbagai titik strategis.
Nah, ini harus jadi pemikiran bagi Muhammadiyah. Tetapi langkah-langkah konkretnya juga ada. Alhamdulillah sekarang TPMU MIMU itu sudah mulai beredar di Garut dan sekitarnya. Ada Bu Yati itu yang kalau misalnya Bu Heni membutuhkan MIMU, nah, mangga di Bu Yati ada tuh. Demikian juga misalnya Muhammadiyah sudah membuat jaringan saudagar Muhammadiyah yang dalam beberapa aspek perkembangan ekonomi juga ikut berpartisipasi. Bahkan kemarin di Jawa Barat, Majelis Ekonomi Jawa Barat bekerja sama dengan Majelis Ekonomi NU Jawa Barat untuk sama-sama membangkitkan ekonomi umat. Lalu, nah ini lingkungan, betul itu komitmen lingkungan harus terus dikuatkan karena ini menjadi lahan kita semua, ekologi itu. Kang Yana dan istrinya itu komitmen salah satunya di urusan lingkungan. Saya sampai saat ini juga masih ikut-ikutan di Pelija, Peduli Lingkungan Jawa Barat. Itu juga menjadi komitmen kita semua dan di GSM sudah beberapa kali kan dibahas tentang itu. Lingkungan, urusan lingkungan itu. Nah, Kang Asep, ya angkatan kita beda tidak apa-apalah, sama seperti halnya baju kita sekarang beda, saya mah putih, Kang Asep hitam. Tetapi hati kita kan sama. Nah, inilah yang kemudian bisa membedakan ketika kita berhadapan dengan hater. Kalau hater itu kan mencari titik-titik beda untuk dijadikan sebagai stigma. Nah, kalau kita yang beda itu dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya aksesoris belaka dan kemudian dicari titik temunya. Oh, kita hatinya sama. Tadi Kang Asep banyak bicara terkait dengan urusan problem internal Muhammadiyah. Sejauh yang saya ikuti pahami ya memang Muhammadiyah ini dengan kebesarannya itu juga berimplikasi pada banyaknya persoalan yang muncul. Air bah itu kan ketika mengalir besar itu pasti yang ada itu bukan cuma airnya, tetapi ada rumput, kemudian ada kayu yang terbawa gitu. Karena besarnya. Kalau Muhammadiyah ini kanal yang kecil, itu pasti bisa dieliminasi berbagai hal-hal yang ini. Tetapi karena ini Muhammadiyah ini sudah menjadi sungai yang besar, maka memang dibutuhkan kekuatan untuk terus menjaga rel Muhammadiyah ini supaya tetap pada relnya. Kalau tadi kata Kang Yana, kita jangan bitaan, jangan gegeran gitu melihat orang lain cara nahi mungkarnya seperti ini, tapi Muhammadiyah mah begini. Ya, ciri khas kemuhammadiyahan kita tetap harus kita tunjukkan, karena itu merupakan bagian dari realitas kita ya sebagai warga Muhammadiyah. Kemudian pembinaan internal di Muhammadiyah jangan sampai juga tadi sama Kang Yan dikatakan adanya di Muhammadiyah semata-mata menitipkan perut, semata-mata melakukan langkah-langkah yang profesional gitu. Tetapi titipkan hatinya, titipkan pikirannya, titipkan keimanannya dan akhlaknya. Karena Muhammadiyah ini kan mengajak masyarakat, mengajak warganya itu untuk diantarkan ke pintu gerbang Jannatun Naim. Nah itu dia, diantarkan ke pintu gerbang. Perkara setelah pintu gerbang, Bapak mau masuk silahkan, mau balik lagi juga silahkan. Tapi masa setelah di pintu gerbang Jannatun Naim mau balik lagi ke neraka? Nah Muhammadiyah itu sampai ke situ. Saya sempat ditanya, kunaon Pak sekalian. Jadi ajak asup, saya sendiri juga belum tentu masuk kan, karena itu otoritas Allah. Tetapi kita mengantarkan sampai ke pintu gerbangnya itu Muhammadiyah itu. Nah otomatis berbagai langkah dilakukan oleh Muhammadiyah untuk selalu melakukan introspeksi, evaluasi dalam kaitan dengan aktivitasnya. Ada level muktamar, muswil, musda, dan seterusnya. Demikian juga di masing-masing majelis. Sejauh yang saya pahami memang problemnya Muhammadiyah ini banyak, tetapi prestasinya juga banyak. Nah Muhammadiyah ini uniknya begitu, dikritik terus, tetapi berprestasi juga terus. Kita kesal kepada Muhammadiyah itu setiap hari, tapi kita cinta pada Muhammadiyah setiap detik. Bisa jadi begitu, karena di Muhammadiyah juga memang diajarkan sikap kritis. Itu kan ciri sifat
Muhammadiyah bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Sifat Muhammadiyah yang ke-10. Itu tidak bisa tidak, kita juga bersikap korektif secara adil dan bijaksana ke dalam dan keluar. Ya, jadi tidak aneh di Muhammadiyah ini ada orang yang senangnya mengkritik Muhammadiyah sendiri tanpa kehilangan elan vital kemuhammadiyahannya dan kecintaannya pada alma maternya Muhammadiyah. Nah, intinya adalah marilah terus kita kuatkan posisi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini di Muhammadiyah, bahwa GSM baru sekarang membahas, rasanya sebenarnya tidak sekarang, dari tahun pertama juga kita sudah membawa tema-tema seperti ini, tetapi ini memang ada momentumnya ketika PBB sudah ada keputusan terbaru. Sehingga untuk 2 seri Kamis ini memang membahas masalah Islamofobia itu. Itu saja Bu barangkali dari saya. Terima kasih Kang Bu, tanggapannya sudah disampaikan. Dan ibu-ibu sekalian, saya akan menyampaikan informasi sekali lagi untuk mengkoreksi juga informasi terdahulu terkait dengan program LPPA pada hari ini. Aisyah Berkarya Pelatihan Menulis, ini adalah program dari LPPA. Dan di sini pembicaranya adalah Kang Roni Tabroni dengan moderatornya Mbak Hilda Khairunisa. Dan ini daring ibu-ibu, bukan luring. Tadi saya salah menyampaikan. Ini di meeting via meeting Zoom meeting dengan password KMA dan ID-nya 490-319-8559. Silahkan ibu-ibu bergabung sebagai partisipan di pelatihan menulis untuk kader Aisyah Jawa Barat. Ini khusus, tetapi sesungguhnya ini bisa untuk umum juga. Demikian info ini saya sampaikan. Dan ada Ustadz Jam-Jam, ini sudah raise hand. Saya memberikan waktu 2 menit, Ustadz, punten, karena kita harus mengefektifkan waktu juga. Silahkan, Ustadz Jam-Jam. Ya, terima kasih, Bu Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Grand Kasir Kiai Uum yang telah memaparkan tentang Islamofobia yang sangat mudah dipahami. Dari tadi terus kata demi kata diikuti, karena memang enak untuk didengar, enak untuk disimak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi arahan sekaligus pencerahan bagi warga Perserikatan khususnya dan bagi kita umat Islam yang hadir di acara ini, baik melalui TV-mu tadi, melalui YouTube, dan saya kira YouTube adalah yang lebih abadi yang nanti akan bisa kita lihat. Yang kedua juga saya mengapresiasi, memang di Muhammadiyah sangat beragam dengan tampilan Kiai Uum sekarang terasa sesuatu banget gitu ya, karena memang kopiahnya gitu ya, kopiah ala, jadi teringat kepada Kiai Haji Tengku Zulkarnain gitu Pak Uum. Saya kira memang kita untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak pernah menetapkan hanya satu bahwa harus pakai kopiah saja gitu, sehingga kita bisa berwarna-warni, dan itu juga adalah akan membangkitkan kepenasaran kita. Mudah-mudahan besok mungkin Abah Aziz atau siapa narasumber yang lainnya mau pakai kopiah apa kan gitu, karena tidak dibakukan di Muhammadiyah, tidak seperti yang lain kan gitu. Yang ketiga, saya kira ini Islamofobia ini harus terus disosialisasikan. Karena memang ini berbahaya bagi generasi muda, terutama generasi milenial ini. Kalau kemarin kita misalnya menyimak apa yang disampaikan oleh Sekum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu kan paling tidak ada 5 alasan kenapa Islamofobia itu bisa terjadi. Karena memang pertama karena perkembangan umat Islam yang sangat pesat, terutama di negara-negara Barat, sehingga ada semacam ketakutan. Yang kedua adalah kemajuan yang dicapai oleh umat Islam, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Dengan dibuka keran demokratisasi, ini adalah merupakan salah satu peluang bagi warga Islam atau umat Islam untuk bisa ikut terlibat. Yang ketiga adalah ketaatan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya yang sangat kuat dan kokoh, sehingga
membuat orang cemburu gitu. Sehingga karena kekuatan itulah mereka berusaha bagaimana untuk membangun dan menggoyahkan akidah kita. Yang keempat adalah adanya persaingan politik domestik, sehingga tadi yang sampaikan Kang Uum bahwa politik aliran di bawah-bawah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sentimen perang salib yang dibangkitkan kembali di saat-saat ini. Saya kira ini yang harus terus kita sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Artinya kepada seluruh jamaah gerakan subuh mengaji ini bukan cukup hanya dengan ilmu kita saja setelah mendapatkan arahan dan pencerahan dari Kiai Uum ini, tetapi juga adalah kita berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir, terutama paling tidak ya teknik ku angpusakum wa ahlikum nar, kepada anak keturunan kita. Mereka itu tidak tahu Islamofobia itu apa gitu. Tapi ini sudah ada bahan untuk kita sampaikan. Sekali lagi Kiai Uum, mudah-mudahan senantiasa sehat, sukses, serta penuh berkah di dalam menjalani hidup dan kehidupan, terutama sekarang mengemban amanah di Pondok Pesantren Al-Qur'an. Syukran kasiran juga ke Teh Heni yang senantiasa dalam membawa moderatornya lah dinamis sehingga kita tidak ngantuk begitu ya. Terima kasih Bu Hen. Ya. Burhula tadi saking dinamisnya. Ya. Terima kasih Teh Hen ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Ayo kita terus hidup-hidupkan GSM ini dan kita sampaikan kepada yang lain. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah mengajukan pertanyaan, juga memberikan pernyataan tentang apa yang kita kaji pada subuh hari ini. Tentu saja dengan gerakan Persyarikatan Muhammadiyah kita akan terus mengikis Islamofobia yang ada pada umat kita juga masyarakat. Insya Allah gerakan Persyarikatan Muhammadiyah dengan seluruh ortom-ortomnya yang mencerahkan semesta menjadi rahmatan lil alamin seperti cita-cita kita, sehingga persyarikatan yang menuntun kita ke gerbang jannah itu bisa membawa kita melangkah memasuki gerbang itu, memasuki sebagai ahli jannah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, beserta Zoom meeting Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat di subuh hari ini menjelang pagi. Kita akan mengakhiri pertemuan kita untuk insya Allah kita bertemu kembali esok hari di subuh di Linggang Sabah di Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Heni Nur Aini mohon undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semangat Bu Heni. Iya. Semangat. Makanya kalau mau ikut Bu Heni itu pengen takbir terus itu. Habis ceria pokoknya mah. Iya. Pak Ustadznya pangling pakai kopiah putih. Tuhnya itu Taurat. Iya. Korban Jogokarian ini teh. Iya. Mohon Welianita sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Tati, alhamdulillah. Ya. Teknik siap-siap ya, sehat teh. Semangat.